Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Ngosek Mas, ngobrol seputaran kesehatan masyarakat. Nah, kali ini saya bersama Dr. Apit Briliana Putra, ya, seorang dokter umum di Puskesmas Sungai Rangit. Ya, pada kali ini tema kita, Dok, tentang membahas masalah keluhan pelanggan terkait layanan yang ada di puskesmas kita. Ya, Dok, kali ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas terkait pelayanan kesehatan. Yang paling utama itu biasanya keluhan. Nah, terkait layanan yang ada di puskesmas kita. Nah, keluhan ini banyak yang masuk ya dari media sosial terkait keluhan para pasien. Nah, kunjungan. Jadi untuk melalui media sosial itu biasanya mereka mengetik. Nah, itu ya berarti tidak menyampaikan secara langsung. Nah, berarti hanya melalui media sosial. Nah, kali ini ada beberapa media sosial yang sudah masuk melalui rating Google ya, itu ya dari Google Maps. Selanjutnya itu ada juga dari media sosial Facebook, terus DM Instagram dan melalui TikTok. Nah, itu ada beberapa hal masukan dan saran maupun kritik terhadap layanan yang ada di puskesmas. Nah, untuk kali ini ada dari pasien ya. Nah, ini pasien ini mengeluhkan tentang layanan yang ada layanan di dokter gigi. Nah, beliau mengatakan pelayanan kali ini tidak memuaskan, Dok, katanya, Dok. Nah, pasien menunggu untuk dipanggil ke dalam ruangan atau ke dalam ruangan, tapi sudah selama 30 menit tersebut belum dipanggil-panggil. Nah, akhirnya sampai ditelepon oleh petugas dari pendaftaran baru dipanggil. Nah, itu jadi kendalanya. Kira-kira gimana, Dok? Apakah ada tanggapan terhadap keluhan dari pelanggan tersebut? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sulit ya untuk memuaskan semua pihak, itu saya yakin sulit, apalagi bekerja di bidang pelayanan. Tapi saya yakin teman-teman di Puskesmas Sungai Rangit pasti selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi mewujudkan masyarakat Sungai Rangit yang sehat. Nah, dari pertanyaan pertama tadi terkait antrian, memang pertanyaannya ini agak panjang, tapi kalau disingkat, kira-kira bagaimana ketika orang sudah datang itu jangan sampai menunggu lama, paling nggak tahu antriannya keberapa. Nah, saran dari kami, karena memang sekarang sistemnya sudah menggunakan elektronik rekam medis ya, atau RM, sebenarnya nama-nama yang sudah terregistrasi akan langsung muncul di komputer Poli. Tapi ada kalanya saat dipanggil pasien mungkin sedang tidak ada, atau proses jalan dari ruang pendaftaran ke ruang tunggu, sehingga tidak terdengar panggilannya. Oleh karena itu, jika dalam waktu paling tidak 5 menit atau 10 menit menunggu belum ada panggilan, silahkan untuk mengonfirmasi dengan mengetuk ruangan Poli tersebut. Paling tidak permisi, apakah memang belum dipanggil atau masih ada pasien di dalamnya, begitu. Karena barangkali juga terlewat kan antriannya, sudah memanggil pasien yang lain, ternyata namanya di bawahnya atau bagaimana. Jadi kita saling bekerja sama antara penyedia layanan dengan pasien sebagai klien juga. Oke, nah seperti itu ya. Nah, itulah tanggapan dari Dokter Apit tentang masalah kurangnya mungkin informasi terkait layanan, baik dari pendaftarannya sendiri, baik dari pelayanan poli gigi tersebut. Nah, ini, Dok, ada lagi pertanyaan kedua, Dok, terkait masalah keluhan dari pelanggan atau pasien. Nah, menurut atas nama ya, pelayanan kurang memuaskan. Nah, seperti itu ya. Nah, saya meminta surat sakit tetapi dipersulit. Nah, sedangkan kita karyawan butuh sekali yang namanya surat sakit. Saya berobat di poli desa. Nah, ini dia berobatnya di poli desa nih, berarti nggak langsung ke puskesmas induk. Nah, karena merasa lemas, nggak bisa ke puskesmas yang jauh, nggak ada yang bisa mengantar, saya langsung ke puskesmas Pustu bilangnya. Disuruh minta ke puskesmas yang di induk, tinggal minta bilangnya dari pihak poli. Nah, ketika sudah sampai di sini berobat 2 kali, ternyata
cuma dikasih surat sakitnya itu cuma 1 hari. Nah, sakit 2 hari, kecewa bilangnya seperti itu. Nah, kecewa karena posisi saya sedang sakit tapi kok diginikan. Nah, diginiin bilangnya. Maaf kalau ada salah tentang ulasan saya seperti itu. Nah, ini ulasannya itu di Google Maps. Nah, seperti itu. Tanggapannya dok seperti apa terkait masalah surat sakit ini? Karena dia sakit di Pustu, berobat ke Pustu, tapi di Pustu tidak menerbitkan surat keterangan sakit. Disuruh ke induk untuk meminta surat sakit. Nah, tanggapannya seperti apa dok? Oke, terima kasih. Semoga pasien sekarang udah sehat ya, jadi udah nggak perlu surat sakit lagi. Jadi akan kita jawab secara umum terkait regulasi surat sakit. Surat sakit itu diberikan oleh dokter, bukan diminta oleh pasien. Nah, itu yang pertama harus diketahui. Artinya, yang menentukan pasien itu berhak mendapat surat sakit atau tidak adalah hasil pemeriksaan dokter. Karena di logika saja, misal pasien sakitnya batuk pilek, masih bisa kerja, apakah perlu surat sakit? Nah, karena beberapa perusahaan itu sangat ketat ya terkait regulasi izin pegawainya. Jika memang dirasa masih bisa bekerja, diharapkan tidak izin karena akan mengganggu operasional. Biasanya sih yang berhubungan dengan pabrik ya, yang produksi seperti itu. Nah, itu dari sisi pekerjaannya. Kalau dari sisi kesehatannya memang tadi ada beberapa penyakit yang oleh dokter dinilai masih layak untuk bekerja. Tetapi tanpa diminta, jika memang penyakitnya itu membutuhkan istirahat, pasti akan diberikan surat sakit. Berapa lama durasinya? Durasinya di puskesmas itu sesuai regulasi memang maksimal adalah 2 hari. Nah, berbeda dengan di rumah sakit bisa lebih panjang ya, ada yang 7 hari, 14 hari, bahkan ada yang sampai sebulan. Karena memang itu mungkin ada rawat inapnya juga ya setelah pemeriksaan lebih lengkap. Sedangkan kalau di puskesmas itu untuk mencegah terjadinya fraud ya, atau fraud itu istilahnya ini seperti curang ya, kecurangan. Jadi agar tidak masuk bekerja, alasannya dengan surat sakit, membuat surat sakit. Nah, itu mencegah hal itu terjadi sehingga dibatasi sakitnya adalah maksimal 2 hari. Kalaupun dari perusahaan meminta surat sakit karena dia izin ya berobat kunjungan ke puskesmas, pasti akan dibuatkan. Dan itu maksimal 1 hari. 1 hari. Karena dengan pertimbangan harusnya penyakitnya sebenarnya nggak perlu surat sakit, tapi dengan alasan untuk izin ke perusahaan, jadi dibuatkan cukup 1 hari. Bagaimana dok kalau ternyata penyakitnya cukup parah? Sebenarnya butuh lebih dari 2 hari untuk istirahat. Artinya penyakit tersebut sebenarnya tidak cukup diobati di puskesmas. Nah, begitu. Karena seharusnya penyakit-penyakit yang di puskesmas penyakit-penyakit 114 penyakit yang bisa ditata laksana rawat jalan. Apalagi ini puskesmasnya bukan rawat inap ya. Kalau sudah lemas, ada mual muntah hebat, nah itu kan membutuhkan perawatan lanjutan, mungkin harus ke rumah sakit. Dan kalau ke rumah sakit itu namanya bukan surat sakit ya, tapi surat keterangan rawat. Iya, itu udah diberikan ke perusahaan. Kira-kira begitu ya. Semoga lebih jelas juga bagi yang ingin berobat ke puskesmas. Oke, nah begitulah penjelasan tentang tata laksana pemberian daripada surat sakit. Nah, ini ada lagi dok pertanyaan dari pasien atau pelanggan. Kenapa susahnya minta surat rujukan? Nah, ini ya. Terus sudah ada coret-coretan dari dokter untuk diminta surat rujuk, tapi tidak dikasih. Nah, mungkin ini menjadi permasalahan kita. Surat rujukan itu biasanya dikasih ketika yang bersangkutan atau yang sakit itu harus berada di tempat atau di puskesmas. Terkadang itu kebanyakan yang minta surat rujukan ini diwakilkan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dok ya. Mohon penjelasannya dok seperti apa? Iya, masalah surat rujukan ini. Terkait surat rujukan ya. Jadi pertama untuk membuat surat rujukan otomatis dari hasil pemeriksaan. Nah, kenapa ada kata rujukan? Artinya penyakit tersebut tidak bisa ditangani di puskesmas sehingga harus dirujuk. Nah, ada 114 penyakit yang oleh BPJS dikategorikan sebagai penyakit yang harus bisa sembuh di puskesmas. Nah, otomatis ketika pasien sakit yang masuk dalam 114 tadi, meskipun sudah dibuatkan oret-oretan oleh dokter spesialis untuk rumah sakit, itu akan tidak bisa dirujuk. Karena memang dari BPJS-nya secara aplikasi akan muncul warning atau pemberitahuan ini penyakitnya sebenarnya tidak bisa dirujuk. Nah, lantas bagaimana dok? Yang pertama adalah jangan lupa untuk
selalu membawa pasien berobat. Karena yang mau dirujuk adalah pasien, bukan kertasnya, bukan KTP-nya atau BPJS-nya. Jadi pasiennya dibawa, kita pastikan sakitnya apa. Bisa jadi diagnosisnya itu berbeda dengan yang ditulis. Nah, mungkin yang ditulis itu tidak bisa dirujuk, tapi setelah dari hasil pemeriksaan, oh sebenarnya dia ini ada penyakitnya yang lebih parah sehingga tidak masuk dalam 114 tadi, bisa dirujuk loh. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok membuat rujukan itu dipersulit? Kan udah bayar BPJS nih. Ya, udah bayar BPJS, kenapa kok dipersulit? Ya, kalau semua orang pengen dirujuk, berarti nggak perlu ada puskesmas. Iya. Nah, tujuannya ada puskesmas adalah memilah mana penyakit yang bisa diobatin di sini, mana yang harus ditangani di rumah sakit. Juga untuk mengantisipasi, kalau semua pasien berobat ke rumah sakit, pasti antriannya akan lama, banyak membeludak. Dengan kondisi yang sekarang saja, rujukan udah dibatasi 15% ya, itu rumah sakit sudah cukup lama antriannya. Pasien berobat pagi baru dilayani atau selesai sampai sore hari. Nah, oleh karena itu kita namanya berbagi peran, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasien itu berobat, ada yang ke puskesmas dan ada yang ke rumah sakit. Pasien juga harus bijak, sadar bahwa oh memang penyakit saya ini sebenarnya tidak perlu ke rumah sakit. Nah, cukup dengan dokter umum saja di puskesmas harusnya sudah bisa sembuh begitu. Ya. Nah, jadi begitu ya, Bapak Ibu terkait masalah permintaan surat rujukan. Jadi yang bersangkutan memang harus wajib datang ke layanan Pasienkes yang sesuai dengan di BPJS-nya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Dok, ada juga pertanyaan nih terkait masalah permintaan daripada surat keterangan sehat. Nah, itu tata laksananya seperti apa Dok? Boleh dijelaskan? Oh ya, alurnya ya, mungkin alur ya. pelayanan untuk pembuatan surat sehat. Surat sehat ini relatif jarang ada komplain ya sebenarnya, tapi banyak yang belum tahu prosedurnya bagaimana. Yang pertama cukup daftar seperti biasa sebagai pasien, tetapi karena surat sehat ini adalah berobat atau memeriksakan kesehatan dalam kondisi sehat ya, tidak dalam keadaan sakit, otomatis tidak bisa menggunakan BPJS. Itu dulu yang perlu diketahui. Karena untuk seperti kalau kita ke rumah sakit MCU, kan tidak ditanggung BPJS kan, belum pernah ada MCU tanggung BPJS. Ya. Nah, jadi pembayarannya dilakukan secara umum, pasien nanti akan diperiksa oleh dokter di poli umum. Jika memang dari perusahaan atau yang meminta surat sehat tersebut ada request ya untuk lab dan seterusnya, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, jadi nanti otomatis harga dari layanan surat sehat ini menyesuaikan dengan banyaknya layanan yang diminta atau di request oleh pasiennya gitu. Gitu ya. Nah, dan ini ada pertanyaan yang terakhir Dok. Berhubungan juga sama surat sehat? Enggak. Untuk yang terakhir ini tidak ada hubungannya. Nah, untuk yang terakhir ini pertanyaan yang sering ditanya mungkin di via Instagram ya, dari DM itu menanyakan tentang alur tentang permintaan surat keterangan Catin. Nah, ini kan kebanyakan pasien itu datang hanya perempuan saja. Nah, untuk saat ini kan tidak diperkenankan. Jadi harus lengkap, yang baik yang perempuan maupun yang calon yang Catin yang laki-laki. Nah, kalau dulu kan kebiasaan kita itu hanya perempuan saja. Nah, kalau sekarang itu kan harus lengkap laki-laki juga. Nah, itu bagaimana alur atau tata laksana pemberian daripada surat Catin tersebut? Ya. Surat Catin ya. Surat Catin ini termasuk bagian dari surat sehat sebenarnya, adalah turunannya ya. Jadi surat sehat yang spesifik untuk syarat pernikahan ya dari KUA. Nah, surat Catin itu karena yang menikah adalah 2 orang, laki-laki dan perempuan, otomatis keduanya harus diperiksa. Jadi tidak bisa perempuan saja karena nanti ada lab ataupun pemeriksaan tanda-tanda vital yang itu membutuhkan pasangan laki-lakinya hadir ya, tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi karena nanti menikah ini dua-duanya harus sehat. Begitu. Atau kalaupun ada penyakit ya dideteksinya lewat Catin tadi, proses pemeriksaan untuk persiapan pengantin. Oke. Nah, begitu cukup jelas ya Bapak Ibu terkait masalah keluhan pelanggan. Mungkin Bapak Ibu boleh memberikan tanggapannya di media sosial kita, baik melalui Google Maps atau Google, boleh dikasih bintang 5-nya ya terkait masalah
layanan kita yang ada di puskesmas, boleh juga melalui Facebook, boleh juga melalui Instagram maupun TikTok. Nah, ya, mungkin itu aja Dok, terkait podcast kita kali ini. Mohon maaf ya apabila ada kata yang kurang berkenan terkait masalah layanan kita yang ada di Puskesmas Sungai Rangit. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.